Shalom adik-adik semua, selamat datang kembali lagi bersama dengan Amang untuk memulai ibadah kita pada saat hari ini. Kiranya adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita yang daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas penyertaan Tuhan, rahmat Tuhan yang memberikan kepada kami nafas kehidupan hingga pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap persekutuan kami ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada kita pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026, yang tertulis di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara bersama-sama, Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan belajar tentang seorang anak muda yang dipanggil oleh Tuhan. Namanya adalah Yeremia. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, ia merasa dirinya belum mampu. Ia berkata bahwa ia masih muda. Namun Tuhan tidak melihat usia Yeremia, melainkan melihat hati dan kesediaannya untuk taat kepadanya. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan bahwa Tuhan memanggil setiap anak-anak di sini untuk menjadi anak yang baik. Tuhan tidak menunggu kita menjadi orang dewasa untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sejak sekarang pun Tuhan ingin kita hidup sebagai anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sekalian, kitab Yeremia ini menceritakan tentang panggilan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Yehuda. Pada waktu itu bangsa Israel banyak meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan hidup tidak taat kepada Tuhan. Di tengah keadaan itu, Tuhan memilih Yeremia untuk menyampaikan kabar baiknya melalui firman Tuhan. Namun Nabi Yeremia merasa takut karena ia masih muda dan merasa belum pandai berbicara. Namun Tuhan meyakinkan Nabi Yeremia bahwa dialah Tuhan Allah itu sendiri yang akan menyertai dan menolongnya. Melalui kisah ini
kita belajar bahwa Tuhan sering memakai orang-orang yang merasa lemah supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita akan mengambil 3 poin yang menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari kita. Yang pertama itu adalah Tuhan mengenalku sejak sebelum aku lahir. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-5. Ayat ini menunjukkan betapa berharganya setiap anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang lahir secara kebetulan. Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan mengenal nama kita. Tuhan mengenal keluarga kita. Tuhan tahu sekolah kita, bahkan mengetahui apa yang kita rasakan setiap hari. Saat kita senang, Tuhan juga tahu. Saat kita sedih, Tuhan juga tahu. Karena Tuhan mengenal kita, maka Tuhan juga mempunyai rencana yang baik bagi hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita semua, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak yang dikenal oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu sekalian, kita dipanggil menjadi anak-anak yang baik. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menghormati orang tua, menghormati guru, mengasihi teman, berkata jujur, dan tidak suka bertengkar. Semua itu adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang sudah dahulu mengenal kita. Yang kedua untuk kita saat ini adalah Tuhan memanggil aku untuk melakukan kebaikan. Tuhan berkata kepada Yeremia di ayat yang ke-7, "Janganlah katakan, aku ini masih muda." Artinya apa untuk kita? Usia muda bukan alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, Amang, aku kan masih kecil, aku belum bisa melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa setiap anak dapat melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Di rumah, dengan membantu orang tua merapikan tempat tidur kita masing-masing. Yang kedua apa? Mengucapkan terima kasih dan tidak membantah perkataan orang tua. Kalau kita di sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan tidak mencontek. Kalau kita di gereja bagaimana? Kita mengikuti ibadah dengan tertib dan penuh dengan damai sejahtera. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh dalam memuliakan nama Tuhan. Kita dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita ingat untuk menghafalkan ayat Alkitab yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Menjadi anak baik berarti melakukan kehendak Tuhan setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu saja. Dan yang ketiga yang menjadi terakhir ialah Tuhan menyertai anak yang mau taat kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam ayat ke-8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Nabi Yeremia takut karena tugasnya begitu berat. Namun Tuhan punya janji akan selalu menyertai. Adik-adik sekalian, mungkin kita pernah merasa takut dalam menghadapi ujian, takut berbicara di depan kelas, takut berbicara di depan setiap kelas kita masing-masing, horong-horong sekolah minggu, takut mengakui kesalahan, takut karena apa? Diejek teman ketika kita berbuat benar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita
tidak sendirian. Tuhan selalu bersama anak-anak yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita taat kepadanya, Tuhan memberi keberanian untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena itu, jangan takut untuk berkata jujur. Jangan takut untuk meminta maaf jika bersalah. Jangan takut untuk mengampuni teman. Jangan takut untuk menolong orang lain. Jangan takut untuk berbuat baik walau tidak semua orang melakukannya. Tuhan selalu menyertai anak-anak yang mengandalkan nama Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar 3 pelajaran yang sangat penting. Pertama tadi, Tuhan mengenal kita sejak sebelum kita lahir. Kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua tadi, Tuhan memanggil kita menjadi anak yang baik. Walaupun kita masih kecil, kita bisa taat kepada Tuhan melalui perkataan, sikap, perbuatan kita setiap hari, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, maupun baik di dalam lingkungan gereja. Dan yang terakhir, Tuhan selalu menyertai anak-anak yang mau hidup taat kepadanya. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, keberanian kepada kita. Maka mari mulai hari ini kita berjanji kepada Tuhan, aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau menjadi anak yang rajin untuk ke gereja. Aku mau menjadi anak yang rajin untuk berdoa. Aku mau menghormati orang tuaku dan guru-guruku. Aku mau untuk berkata jujur. Aku mau mengasihi teman-temanku. Aku mau menjadi anak yang baik karena Tuhan telah memanggilku. Kiranya setiap orang yang melihat kehidupan kita dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Engkau memberkati firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan setiap aktivitas kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami semua. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan dalam setiap proses mereka, baik menggapai setiap mimpi dan cita-cita mereka. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera dalam menjalani proses tersebut. Setiap orang tua daripada anak-anak-Mu ini, kiranya penyertaan-Mu tidak berkesudahan dalam hidup mereka masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.